Bayangkan tahun 1999, setelah lebih dari 3 dekade dikendalikan rezim otoriter Orde Baru, Indonesia bersiap menyelenggarakan pemilu multipartai paling demokratis sejak tahun 1955. Ini bukan sekedar pemilu, ini adalah momen penentuan. Akankah transisi demokrasi berjalan damai atau justru berdarah dan membawa Indonesia ke dalam anarki berkepanjangan seperti yang dialami Yugoslavia? Di tengah pusaran krisis ekonomi dan politik yang membusuk, ada satu pertanyaan krusial. Mungkinkah Golkar, partai penopang utama kekuasaan Soeharto yang citra moralnya di mata publik telah rusak parah, mengulangi kejayaan Partai Kuomintang di Taiwan yang mampu memenangkan pemilu bebas pasca otoritarianisme? Di sisi lain, muncul Megawati Soekarno Putri dengan PDI Perjuangan yang didukung massa besar dan karisma kuat, namun menyimpan sikap politik yang tidak transparan, terutama terkait isu krusial reformasi, yaitu dui fungsi ABRI. Bab ini menyajikan analisis tajam tentang manuver elit, pertarungan ideologi, dan tantangan yang membentuk wajah politik Indonesia baru. Inilah kisah perjuangan politik menuju pemilu 1999. Bagian 1. Golkar memperbarui diri antara Taiwan dan beban masa lalu. Golkar yang secara de facto Soeharto adalah ketua umumnya dan sepenuhnya berada dalam kontrolnya, dianggap oleh publik sebagai penopang utama kekuasaan Orde Baru dan harus ikut memikul tanggung jawab atas kemarahan publik. Untuk bertahan di era transisi yang berat dan kembali memenangkan pemilu demokratis 1999, Golkar harus berbenah total. Perubahan mendasar pun dilakukan. Golkar berusaha memutus hubungan dengan masa lalu, terutama Soeharto. Untuk pertama kalinya, Ketua Umum Golkar dipilih secara demokratis tanpa arahan Ketua Dewan Pembina. Struktur pembina dihapuskan dari organisasi. Akbar Tanjung terpilih sebagai ketua umum baru. Analogi Kuomintang dan perbedaan krusial. Golkar yang baru menargetkan kemenangan pemilu 1999 memunculkan pertanyaan, mungkinkah Golkar mengikuti sukses Partai Kuomintang di Taiwan? Kuomintang adalah partai pemerintah yang mengendalikan pemerintah otoriter di Taiwan selama lebih dari 40 tahun, mirip dengan Golkar yang mendominasi Orde Baru yang tidak demokratis selama lebih dari 30 tahun. Kuomintang di luar dugaan memenangkan pemilu bebas di Taiwan pada tahun 1992 parlemen, 1994 gubernur dan mayor, dan 1996 presiden, semuanya dengan perolehan lebih dari 50% suara. Namun kondisi Golkar dan Kuomintang memiliki dua perbedaan mendasar yang membuat tugas pemimpin Golkar jauh lebih berat. Konteks transisi Taiwan ke demokrasi dipimpin langsung oleh Kuomintang sendiri, tidak disebabkan oleh krisis ekonomi atau rusaknya legitimasi pemerintahan lama. Citra moral Kuomintang tidak rusak, sebaliknya transisi di Indonesia didahului oleh krisis ekonomi dan membusuknya sistem politik Orde Baru. Golkar dianggap penopang utama sistem lama dan transisi tidak dipimpin oleh Golkar, melainkan oleh kelompok oposisi yang dimotori gerakan mahasiswa. Akibatnya, citra moral Golkar jauh lebih buruk di mata publik dibandingkan Kuomintang. Meskipun ketua umum baru Golkar, Akbar Tanjung, berasal dari kubu reformasi, ini hanya sedikit menolong. Pengalaman demokrasi. Taiwan sama sekali tidak memiliki pengalaman demokrasi sebelumnya, sehingga oposisi sulit mempengaruhi pemilih karena tradisi mengambil jarak dari partai pemerintah tidak pernah dilembagakan. Indonesia justru memiliki pengalaman demokrasi di tahun 1950-an, di mana banyak partai kuat berdiri. Loyalitas komunitas terhadap aliran politik lama, NU, Muhammadiyah, Soekarnoisme, masih kuat dan dapat bangkit kembali merebut pemilih Golkar. Ketua umum Golkar harus bersaing dengan tokoh karismatik seperti Megawati, Soekarnois, Gus Dur, NU, dan Amin Rais, Muhammadiyah. Meskipun sulit, kemenangan Golkar tidak mustahil. Kunci kemenangannya terletak pada dua kemungkinan: pecahnya suara komunitas besar, Soekarnois, NU, dan Muhammadiyah ke berbagai partai, atau Golkar sendiri mampu merekrut calon yang punya daya tarik kuat bagi komunitas tersebut. Bagian 2, langkah awal PDI Perjuangan dan populisme baru Megawati. Jatuhnya Soeharto memberikan kesempatan bagi PDI Perjuangan yang dimarginalkan dan bergerak underground selama Orde Baru untuk melakukan konsolidasi. Dalam konsolidasi awal di Bali, Oktober 1998, Megawati Soekarno Putri dikukuhkan kembali sebagai ketua umum dan dukungannya semakin kuat. Berkat emosi
memiliki pendukung yang sangat dalam. Koalisi politiknya pun meluas, meliputi warga NU dari sayap Gus Dur dan para purnawirawan militer. Revolusi ekonomi, populisme baru. Pidato Megawati pada Kongres 8 Oktober 1998 menunjukkan ia mewakili visi ekonomi reformasi dan membawa perubahan mendasar dalam kelompoknya yang populer. Megawati membawa tradisi yang berkembang di Amerika Latin, yaitu populisme baru. Populisme adalah ideologi yang berorientasi kerakyatan, di mana pendukungnya adalah elit politik yang berpihak kepada rakyat kecil atau wong cilik, seperti buruh, petani, dan rakyat pedesaan. Populisme lama memiliki kebijakan ekonomi yang nasionalistik, peran negara yang besar untuk kesejahteraan rakyat, dan anti terhadap ekonomi pasar yang terbuka, liberalisme ekonomi, dan perdagangan bebas. Ekonomi liberal dianggap merugikan wong cilik dan mempertinggi jurang kaya dan miskin. Populisme baru muncul di Amerika Latin tahun 1980-an, dipelopori tokoh seperti Carlos Menem, Fujimori, dan Carlos Salinas. Justru mengadopsi prinsip ekonomi liberal. Hal ini karena peran pemerintah yang besar dalam populisme lama dianggap menjadi sarang korupsi dan ekonomi biaya tinggi, serta tidak efisien untuk bersaing secara internasional. Ekonomi pasar dianggap sebagai jalan yang tak terhindari. Megawati meskipun sangat kuat orientasi kerakyatannya, kata rakyat disebut lebih dari 60 kali dalam pidatonya, justru mendukung ekonomi pasar. Ia mengatakan tidak perlu cemas atau takut terhadap sistem ekonomi pasar terbuka dalam gelombang globalisasi. Ia bahkan menyebut kita harus memenangkan hak-hak ekonomi rakyat kita dengan tanpa harus melakukan distorsi terhadap ekonomi pasar itu sendiri. Lompatan ini dari anti-liberalisme menjadi pendukung utama ekonomi pasar dianggap sebagai lompatan Kopernikus dan evolusi yang sangat besar bagi kelompok populis. Dari sisi ekonomi, Megawati membawa visi reformasi yang sejalan dengan tuntutan mahasiswa untuk memberantas KKN, yang merupakan akibat tidak diberlakukannya ekonomi liberal yang menjunjung kompetisi terbuka. Sikap politik yang setengah hati dui fungsi ABRI. Namun di bidang politik, Megawati terasa setengah hati. Meskipun ia lantang berbicara tentang rule of law, HAM, dan pers bebas, sikapnya yang tidak eksplisit mengenai isu paling penting dalam reformasi politik, yaitu dui fungsi ABRI. Ia tidak menyatakan tegas apakah pendukung supremasi sipil atas militer atau meminta ABRI menjadi tentara profesional yang tidak lagi berpolitik. Sikap tidak transparan ini cukup mengherankan, mengingat tuntutan reformasi sangat tegas dalam menolak dui fungsi ABRI. Prinsipnya sederhana. Demokrasi memisahkan peran antara pengambil kebijakan politik, politisi yang dipilih rakyat melalui pemilu, dan pelaksana kebijakan politik, militer, dan pegawai negeri. Militer tidak boleh berpolitik karena akan merusak mekanisme kompetisi pemilu dan evaluasi politik oleh rakyat. Tidak ikutnya militer dalam politik sudah menjadi etika dunia dan bagian mendasar dari prinsip demokrasi dimanapun. Sikap Megawati yang tidak tegas ini, ketika ia berpotensi menjadi pemimpin nasional, sangat disayangkan karena ia tidak memberikan komitmen yang diperlukan untuk menilai apakah ia benar-benar dapat menjadi pembawa obor reformasi. Bagian 3, Partai Islam mencari format baru. Jatuhnya Soeharto juga membuka peluang bagi berdirinya berbagai partai politik dengan asas Islam. Umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk, 90% penduduk Indonesia, dihadapkan pada dua pilihan, memilih Islam sebagai asas partai atau memilih asas terbuka yang plural. Perdebatan ini sangat penting karena Islam adalah agama mayoritas dan sentimen keislaman mudah memberi motivasi dan menggerakkan massa. Belum ditemukan front yang pas antara politik Islam dan prinsip demokrasi modern. Dalam perdebatan ini muncul dua kubu. Kubu pertama diwakili Nurkolis Majid yang sejak lama menganjurkan Islam yes, Partai Islam no. Kubu kedua diwakili Deliar Nur yang bersama rekan sejawatnya mendeklarasikan berdirinya sebuah partai Islam, yaitu Partai Umat Islam PUI 99 yang akan ikut dalam pemilu 1999. Deliar Nur mengakui pendirian partai Islam harus berlandaskan agama yang menghargai hak asasi manusia dan menjunjung prinsip demokrasi.
Sayangnya, sejarah belum menyediakan contoh yang memuaskan tentang bagaimana negara demokrasi mayoritas Islam dapat berjalan dengan kebebasan pendirian partai Islam. Satu-satunya contoh yang tersedia adalah Turki, yang justru tidak memuaskan. Turki menerapkan prinsip demokrasi modern sejak 1920-an, tetapi militer sekuler di sana sangat kuat dan setia pada cita-cita negara sekuler. Di Turki, partai-partai Islam dilarang atau dicabut izinnya bahkan oleh intervensi militer karena dikhawatirkan akan mengganti konstitusi sekuler dengan sistem negara Islam. Indonesia mungkin dapat menerapkan sistem yang lebih luas dari Turki. Partai Islam dibolehkan berdiri sesuai prinsip demokrasi modern, namun harus menyatakan ketaatan secara tertulis terhadap konstitusi negara. Bagian 4. Komunike bersama antar partai. Era multipartai pasca Soeharto ditandai oleh manuver politik elit. 3 partai dengan jumlah massa besar, PDI Perjuangan, PAN, dan PKB, membuat komunike bersama. Awalnya koalisi ini didasarkan pada label politik, dengan melabeli diri sebagai kelompok reformis dan lawan mereka, Golkar dan Habibie, sebagai kekuatan status quo. Namun label ini menyesatkan. Pemerintah Habibie yang dinominasi Golkar yang dilabeli status quo justru telah melakukan banyak kebijakan reformis seperti kebebasan pers, kebebasan berpartai, pembebasan tahanan politik, dan otonomi luas seperti di Timur Timur. Bahkan dalam isu ekonomi, reformasi Bank Indonesia dan pendahuluan partai lain yang berlabel reformis telah dilakukan. Sebaliknya, PDI Perjuangan dan PKB justru tidak tegas tentang isu-isu yang sangat berbau status quo, seperti posisi militer di DPR. Tujuan utama koalisi ini tampaknya adalah massa, bukan elit. Bagi massa, yang paling menyentuh adalah sentimen emosional dan isu besar, seperti sentimen agama atau karisma Bung Karno. Sasaran koalisi menjadi lebih pada jumlah suara, kuantitas pemilih untuk mengalahkan Golkar, bukan pada kualitas isu atau blueprint strategi. Bagian 5. Pengelompokan partai politik. Dalam pemilu 1999, diprediksi tidak ada partai yang menang secara dominan di atas 50%, sehingga aliansi dan koalisi sangat penting. Ada 2 pandangan utama mengenai dasar pengelompokan politik. Analisis aliran Bahtiar Effendi, politik aliran santri, abangan, priai dari konsep GERS masih menjadi ikatan kuat. Kelompok Islam santri akan berpihak pada Habibie Golkar, kelompok abangan priai akan berpihak pada Megawati PDI Perjuangan. Analisis kubu reformis versus konservatif atau status quo, William Liddell melihat munculnya benturan 2 kubu politik, kubu reformasi PDI Perjuangan, PKB, dan PAN, kubu konservatis atau status quo Golkar dibantu PPP. Namun Liddell juga mencatat bahwa PAN, PKB atau Islam tradisional, dan PDI Perjuangan, abangan nasionalis dapat bersatu dalam kelompok reformasi. Ketiga partai besar ini pun tidak lagi dipandang murni mewakili satu aliran, melainkan partai plural. Kelemahan analisis aliran Bahtiar Effendi adalah adanya variabel lain, seperti afiliasi kultural dan isu. Kelemahan analisis Liddell adalah jika kriteria reformis dan konservatif didasarkan pada isu, partai-partai bisa bersifat reformis pada satu isu dan konservatif pada isu lain. Misalnya pemerintah Habibie lebih reformis pada isu Timur Timur dan kebebasan partai dibandingkan PDI Perjuangan dan PKB yang tidak tegas pada isu dwi fungsi ABRI. Faktor penentu utama adalah manuver elit partai. Elit partai dapat menentukan pengelompokan terlepas dari politik aliran, label reformis, dan status quo. Bahkan politik uang dan janji kursi kekuasaan bisa menjadi basis pengelompokan yang membuat aliansi sangat fleksibel dan terbuka. Bagian 6. Transisi damai atau berdarah. Sukses pemilu 1999 sangat penting untuk mengantarkan Indonesia pada transisi demokrasi secara damai. Pemilu dengan legitimasi rendah berpotensi membawa Indonesia ke dalam anarki berkepanjangan, bahkan seperti yang dialami Yugoslavia.
Ada 4 variabel yang menentukan apakah sebuah negara akan menjadi transisi damai atau berdarah. Civil society atau masyarakat sipil. Civil society yang demokratis, menghargai pluralisme, hak antar warga, kompromi, berkontribusi pada transisi damai. Sebaliknya, civil society yang sektarian dan parokial, dimotivasi fanatisme ideologi, agama, anti-pluralisme, berpotensi memicu konflik horizontal dan anarkis. Masyarakat politik yang harmoni, adanya konsensus atas aturan main atau kompetisi yang adil, akan membawa transisi damai. Masyarakat politik yang terdisintegrasi atau kurangnya jiwa besar aktor politik, aturan main dimanipulasi, akan memicu konflik berkepanjangan. Kemampuan pemerintah yang kuat dan efektif akan mampu menjaga stabilitas dan memimpin transisi damai. Pemerintah yang lemah adalah pemerintah yang kehilangan legitimasi, kebijakan mudah dipatahkan, dan berpotensi menuju anarkisme. Kondisi ekonomi yang tumbuh dan memulihkan kesejahteraan akan membawa transisi damai. Ekonomi yang tidak tumbuh, apalagi di tengah krisis, akan menyebarkan ketidakpuasan mendalam yang dapat diabaikan untuk melawan dan marah secara massal, memicu anarkis. Menjelang pemilu 1999, kondisi Indonesia masih sangat rawan. Civil society diwarnai karakter sektarian. Political society belum sepenuhnya harmonis dengan elit DPR yang masih berkonflik tentang duifungsi ABRI dan hak pegawai negeri berpartai. Pemerintahan Habibie belum sepenuhnya dianggap kuat, dan yang paling rawan, kondisi ekonomi tidak kunjung membaik. Untuk mengurangi kemungkinan anarki, dialog nasional yang fokus pada pemilu dan krisis, bukan konsensus politik elit yang tidak memadai, harus dilakukan. Kesuksesan pemilu 1999 sangat ditentukan oleh kesediaan elit berkompromi untuk mengamankan pemilu. Bagian 7, gerakan mahasiswa menjadi ekstrim. Gerakan mahasiswa yang semula menjadi kekuatan moral dan motor reformasi pasca Soeharto menjelang tahun 1999 mulai teridentifikasi sebagai kelompok ekstrim. 2 isu utama yang menandai pergeseran ini: permintaan pembubaran Golkar. Sebagian gerakan mahasiswa menuntut pembubaran Golkar atau diskualifikasi sebagai peserta pemilu. Ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menghargai hak semua partai untuk menyatakan pendapat dan ikut pemilu selama tidak melanggar hukum. Penolakan pemilu. Adanya penolakan nasional terhadap pemilu Februari 1999 dan usulan pembentukan pemerintahan transisi atau Komite Rakyat Indonesia sebagai ganti pemilu. Usulan ini menunjukkan pemilu yang akan datang dianggap belum sempurna, padahal pemilu 1999 sudah jauh lebih baik dibandingkan Orde Baru. Kemunduran ideologi gerakan mahasiswa terjadi karena fragmentasi dan pergeseran dari kekuatan moral menjadi kekuatan politik yang mulai bersikap partisan dan memilih golongan politik tertentu. Mereka mengklaim diri sebagai kekuatan reformasi, tetapi detail reformasi dan demokrasi tidak lagi menjadi acuan, melainkan isu-isu politik. Sangat ironis jika gerakan mahasiswa yang menjadi pengawal reformasi justru jatuh ke dalam perangkap musuh-musuh reformasi. Jika gerakan reformasi disalahgunakan, ia berpotensi diselewengkan oleh kekuatan status quo. Sudah saatnya bagi gerakan mahasiswa untuk kembali ke kitoh, menjadi moderat dan tidak berpolitik. Penutup, bab ini memberikan pandangan mendalam bahwa pemilu 1999 bukanlah akhir, melainkan awal yang sangat rapuh. Pertarungan Golkar melawan partai-partai massa berbasis aliran, evolusi ideologi Megawati yang progresif di bidang ekonomi namun ambigu di bidang politik militer, pencarian format partai Islam, dan manuver elit yang mengedepankan label daripada substansi isu. Semuanya menunjukkan bahwa transisi demokrasi Indonesia adalah proses yang sangat kompleks dan penuh risiko anarki. Akan sangat menarik untuk melihat apakah Megawati Soekarno Putri dengan New Populism Indonesia mampu membawa PDI Perjuangan meraih kejayaan, atau justru Golkar di bawah Akbar Tanjung mampu meredam gelombang kebencian massa dan mengulangi sukses kaum Mintang di Taiwan.